Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam acara Mata Air. Apa kabar Anda pagi hari ini bersama keluarga? Kami harapkan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum melaksanakan segala aktivitas di hari ini, mari kita awali dengan sesuatu yang insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah SWT dengan menggali nilai-nilai Quran di acara Mata Air. Ya, pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tentang doa. Bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Ustadz Sigit Yulianta MSI dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Ustadz Sigit ya. Iya. Senang sekali, mudah-mudahan Ustadz nggak bosan nih untuk banyak ditanya ya mengenai Al-Quran, mengenai ajaran-ajaran Islam yang luar biasa indahnya Ustadz. Belajar bersama. Iya. Judul kita agar doa dikabulkan. Bahwa di dalam Al-Quran kan Allah sudah berjanji ya, barang siapa hambaku yang berdoa kepadaku maka aku pasti akan kabulkan ya. Betul. Nah, tetapi pada kehidupan dalam manusia ada manusia-manusia yang merasa putus asa, kok saya udah berdoa bertahun-tahun nggak dikabul-kabulkan juga gitu ya. Ini kenapa? Katanya pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, ini ada apa gitu? Lalu apa sih persyaratan kita sebagai manusia yang berdoa agar betul-betul dikabulkan oleh Allah SWT? Silakan Ustaz. Iya, Mbak Evi juga pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 60 surat Al-Mu'min menginformasikan pada kita janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa kamu, ya. Nah, tetapi penting untuk dicermati secara lebih teliti, ya, dicermati dengan sungguh-sungguh bahwa ternyata janji keterkabulan doa tentu saja ada syaratnya, gitu kan? Sehingga kalau kita baca di ayat 186 surat Al-Baqarah, di sana Allah kemukakan persyaratannya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan oleh kamu kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Nah, sesungguhnya ini penting untuk mengamati kalimat demi kalimat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kedekatan dirinya kepada kita. Kalau orang merasa dekat itu kan tidak ada rasa sungkan. Allah pengen kalau kita mengungkapkan semua hal yang menjadi masalah kita, termasuk permintaan-permintaan kita pada Allah. Allah suka gitu. Bahkan Allah akan murka kalau ada orang yang tidak mau berdoa pada Allah. Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sebetulnya kan doa itu kebutuhan kita, ya. Tetapi Allah justru mendorong kita untuk memohon kepadanya, dan Allah janjikan pengabulan doa. Dan kalau nggak mau minta, Allah malah murka gitu. Jadi luar biasa kasih sayang Allah ini. Tapi Allah juga mensyaratkan, setelah Allah katakan uji budak watada'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang mau memohon kepadaku. Nah, tetapi ada syarat fal yastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Nah, itu persoalannya. Ya, jadi kalau memang pengen doanya dikabulkan, perintah Allah dilaksanakan. Iya, betul. Ya. Kita nih suka curang kan kalau dipanggil untuk mengerjakan sholat nanti-nanti. Tapi giliran berdoa, ya Allah cepat kabulkan, gitu kan namanya curang ya. Kalau mau adil, ya pengen doanya cepat dikabulkan. Kalau dipanggil Allah, ya cepat sholat. Ya, cepat sholat agar doa kita juga dikabulkan. Nah, ada satu kisah menarik yang pernah diceritakan Nabi di hadapan para sahabat. Pernah terjadi, kata Nabi, seseorang itu dalam perjalanan jauh. Nah, taunya dari mana perjalanan jauh ya Rasul? Nah, kelihatan dari tampilan lahiriahnya. Dalam konteks masyarakat padang pasir, orang ini rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Ini pasti perjalanan jauh nih, gitu kan? Ya. Nah, kemudian orang itu segera yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua belah tangannya menengadah ke arah langit, waqala ya Rob ya Rob ya Rob. Dia kemudian memanggil Allah, menyebut nama Allah, ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob gitu.
Tapi Nabi kemudian mengatakan wa mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram. Tapi sayang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Rasul. Jadi ini menjadi petunjuk informasi buat kita, bahwa manakala seseorang tidak patuh dengan ketentuan Allah bisa menjadi penghalang keterkabulan doa. Ya, orang yang tadi bergelimang dengan sesuatu yang haram, Rasul katakan dia tidak akan dikabulkan doanya. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Analisa yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya orang ini sudah memiliki beberapa persyaratan, di mana dengan persyaratan itu doa orang tadi mestinya dikabulkan. Satu, dia dalam perjalanan. Ada riwayat hadis yang menyatakan dalam perjalanan, doa orang yang dalam perjalanan itu lebih didengar oleh Allah. Yang kedua, dia menyebut nama Allah. Allah merintahkan kalau kita memohon kepada Allah, sebutlah namanya, ya Asmaul Husna dan sebagainya, dan orang itu menyebut nama Allah, ya Rabb, dia memanggil Allah. Yang ketiga, orang itu menjaga adab berdoa. Ya mutu yadahi ila sama, dia mengangkat kedua belah tangannya, meminta, gitu ya, meminta, ada kesungguhan, ada adab yang dia jaga. Sebetulnya 1, 2, 3 ini kan merupakan prasyarat di mana doa itu mestinya dikabulkan. Tapi ternyata perilakunya yang dipenuhi dengan keharaman itu menjadi penghalang keterkabulan doa. Ya, ini yang harus sangat diperhatikan dari kata fal yastajibuli, hendaklah ia memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, yang kedua hendaklah mereka juga beriman kepadaku. Apapun di dalam Islam ini, ibadah apapun itu selalu syarat utamanya adalah iman. Betul. Ya, kalau tidak ada keimanan, tidak mungkin Allah akan menerimanya. Gitu. Betul. Nah, aplikasi beriman dalam berdoa selain dalam pengertian iman yang tersembunyi dalam hati, adalah dalam wujud keyakinan penuh bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah dalam keadaan yakin doamu itu akan diijabah oleh Allah. Jadi kalau orang itu berdoa dalam keadaan yang ragu-ragu, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkannya? Dia sendiri nggak yakin, gitu kan? Sehingga Rasul mengatakan, janganlah seseorang berdoa pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, hamba minta ini kalau engkau mau. Gitu. Kayaknya Allah pelit banget nih, gitu. Jadi nggak boleh dengan kata-kata yang semacam. Udah minta pakai syarat lagi. Syarat gitu. Jadi yakinlah Allah itu akan mengabulkan doa kita. Ya, keyakinan saat meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tentu ada syarat-syarat yang lain. Terus menerus ya doa itu juga ya. Nabi Ibrahim itu berapa lama berdoa Robbi habli minas sholihin, ya, sampai 90 tahunan gitu kan, belum juga dikasih anak, tapi terus saja nggak pernah bosan untuk berdoa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Kita doa baru seminggu nggak dikabulkan langsung berhenti, ngambek sama Allah, saya udah doa nggak dikabulkan. Berapa lama? Seminggu, ya, sangat jauh seminggu dengan 90 tahun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, itu artinya membutuhkan sebuah proses kesabaran meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena pengabulan doa itu bisa segera, bisa ditunda dalam beberapa waktu, bisa disimpan untuk diberikan di akhirat, bisa tidak dikabulkan sebagaimana yang diminta, tetapi dihindarkan dari kemudorotan jika yang ia minta itu dikabulkan. Karena Allah Maha tahu.